Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Deniska dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika dengan NPM 237380004. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu kasus pembunuhan yang sampai saat ini menjadi simbol perjuangan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu pembunuhan Munir Said Tholib. Munir Said Tholib adalah seorang aktivis hak asasi manusia atau HAM di Indonesia yang berani mengungkapkan berbagai kasus pelanggaran HAM, korupsi, dan kekerasan yang melibatkan militer dan aparat negara. Keberaniannya ini menjadikan Munir sosok yang disegani sekaligus dibenci oleh banyak pihak yang merasa terancam oleh aktivitasnya. Namun, sayangnya, perjuangan Munir berakhir secara tragis pada 7 September 2004. Semuanya berawal pada 7 September 2004. Munir berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studi di Universitas Utrecht. Namun, dalam penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta ke Amsterdam, nyawanya direnggut dengan secara strategis. Setelah transit di Singapura, Munir mulai merasa sakit parah dalam penerbangan lanjutan ke Amsterdam dan akhirnya meninggal dunia. Belakangan, otopsi yang dilakukan di Belanda menemukan bahwa Munir diracun menggunakan arsen. Penyelidikan menunjukkan bahwa Munir diracun di dalam pesawat. Kecurigaan utama mengarah pada Polikarpus Budihari Priyanto, seorang pilot Garuda Indonesia yang meski tidak bertugas dalam penerbangan itu, memiliki akses khusus ke kelas bisnis, tempat Munir duduk. Polikarpus diketahui sempat memberikan kursinya kepada Munir, yang kemudian diyakini sebagai momen ia memasukkan racun tersebut. Lebih lanjut, penyelidikan mengungkap bahwa Polikarpus memiliki hubungan dengan pihak intelijen Badan Intelijen Negara atau BIN. Terungkap bahwa ia melakukan beberapa kali kontak dengan pejabat tinggi di BIN sebelum dan sesudah pembunuhan Munir yang menimbulkan dugaan bahwa tindakan ini tidak dilakukan sendirian. Kasus ini membawa Polikarpus ke pengadilan di mana ia dihukum sebagai pelaku pembunuhan Munir. Meski begitu, dugaan keterlibatan pihak intelijen dan pejabat yang lebih tinggi tetap tidak tersentuh. Kasus ini berulang kali ditinjau ulang oleh berbagai lembaga penegak hukum, namun hingga kini belum ada pihak yang dihukum sebagai dalang utama di balik kematian Munir. Kematian Munir menyulut kemarahan publik, terutama dari kalangan pegiat HAM yang menilai kasus ini penuh dengan misteri dan kecurigaan yang belum terjawab. Keluarga Munir dan masyarakat terus mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kasus ini, mengungkap siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Pada 2016, Presiden Joko Widodo berjanji akan membuka dokumen Tim Pencari Fakta atau TPF Munir sebagai bentuk komitmen negara untuk menuntaskan kasus ini. Namun, hingga sekarang dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap ke publik dan masih ada perdebatan terkait status legalitas dokumen TPF Munir. Para aktivis HAM, keluarga Munir, dan masyarakat terus mendesak pemerintah agar melakukan pengusutan tuntas terhadap aktor-aktor intelektual di balik pembunuhan ini. Meskipun ada janji-janji pemerintah, hingga kini kasus ini masih belum menemukan kejelasan hukum yang memuaskan. Banyak pihak menilai bahwa pembunuhan Munir adalah contoh nyata dari lemahnya sistem hukum dan kuatnya impunitas di Indonesia, terutama ketika kasus tersebut melibatkan pihak-pihak berkuasa. Pembunuhan Munir terus menjadi simbol perjuangan bagi penegakan HAM dan keadilan di Indonesia. Kasus ini juga terus diperingati setiap tahunnya sebagai pengingat bahwa perjuangan mencari keadilan untuk Munir masih belum selesai dan harapan untuk mengungkapkannya kebenaran masih ada di kalangan masyarakat dan aktivis. Di balik masalah pelanggaran HAM yang dialami oleh Munir, tentunya pasti ada harapan. Harapan saya terhadap kasus Munir adalah agar pemerintah dan penegak hukum berkomitmen penuh untuk menuntaskan kasus ini dengan mengungkapkan semua pihak yang terlibat, terutama adalah intelektual di balik pembunuhan tersebut. Pembukaan dokumen Tim Pencari Fakta atau TPF juga diharapkan menjadi langkah konkret dalam menunjukkan transparansi dan memberikan kapasitas hukum. Selain itu, menyelesaikan kasus ini akan menjadi bukti bahwa negara serius dalam melindungi hak asasi manusia dan menerapkan hukum tanpa pandang bulu, bahkan terhadap pejabat atau institusi berkuasa. Saya berharap kasus ini menjadi tonggak perbaikan sistem hukum dan keamanan Indonesia serta memberikan keadilan bagi keluarga Munir dan masyarakat yang terus memperjuangkan kebenaran terhadap kasus Munir. Sekian penjelasan saya mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh Munir.
dan harapan-harapan saya terhadap kasus tersebut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.